terus-menerus mengalami ketergantungan. Khususnya, dapatnya dituntut seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Contohnya, apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum beberapa tahun yang lalu dan sekian tahun lamanya barulah diketahui. Menjadi pertanyaan, apakah seseorang ini berhak untuk dituntut di depan pengadilan tanpa batas waktu? Jika halnya demikian, apabila ada seseorang yang benar-benar melakukan pelanggaran hukum, mungkin masyarakat tidak akan merasakan kenyamanan ataupun kepastian hukum. Di bidang hukum pidana, hal itu diatur dalam pasal 76 sampai pasal 86 dalam buku 1 bab 8. Dalam pasal-pasal KUH pidana dapat disimpulkan beberapa alasan hapusnya hak menuntut dan hapusnya hak menjalankan pidana. Yang pertama, hapusnya hak untuk menuntut, yaitu yang pertama, perkaranya telah diadili dan diputuskan dengan putusan yang menjadi tetap. Hal ini biasa disebut dengan nebis in idem. Yang kedua, meninggalnya terdakwa. Yang ketiga, kadaluarsa atau fair hearing. Yang keempat, diselesaikan di luar pengadilan yang hanya berlaku untuk para pelanggaran dan berada di luar KUH pidana. Hal ini biasa disebut sebagai abosili dan amnesti. Hapusnya hak untuk melaksanakan pidana ada dua alasan. Yang pertama, meninggalnya terdakwa, terdapat pada pasal 83. Yang kedua, kadaluarsa atau fair hearing, terdapat pada pasal 84 sampai pasal 85 dan berada di luar KUH pidana, yaitu disebut sebagai grasi. Kewenangan menuntut pidana itu dapat dihapus karena beberapa alasan. Yang pertama, karena tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Itu terdapat dalam bab 7 pasal 72 sampai dengan pasal 75, di mana di dalamnya itu telah diatur siapa saja yang dapat mengadu serta tenggang waktu pengaduan. Yang kedua yaitu karena telah dituntut untuk kedua kalinya. Ini diatur pada pasal 76 KUHP, di mana di dalamnya itu terdapat persyaratan. Ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu keputusan hakim yang berkedudukan hukum yang tetap. Yang kedua yaitu orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah orang yang sama. Yang terakhir yaitu perbuatan yang disebut sama dengan perbuatan yang telah diputuskan terdahulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu matinya terdakwa. Ini diatur dalam pasal 77. Yang keempat itu kadaluarsa. Kadaluarsa ini berlaku setelah telah melakukan perbuatan, kecuali karena adanya hal-hal tertentu seperti ditangguhkan karena adanya perselisihan dalam hukum perdata. Yang kelima yaitu telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggar yang hanya dikenai denda saja. Itu diatur dalam pasal 82. Yang terakhir yaitu adanya abolisi atau amnesti. Menurut KUHP, kewenangan menjalankan pidana dapat hapus karena beberapa hal. Yang pertama yaitu matinya terdakwa pada pasal 83. Kemudian yang kedua yaitu kadaluarsa pada pasal 84 sampai 85. Nah, tenggang waktu kadaluarsanya yaitu yang pertama adalah semua kejahatan kadaluarsanya 2 tahun. Yang kedua yaitu kejahatan pencetakan kadaluarsanya 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu kejahatan lainnya kadaluarsanya sama dengan kadaluarsa penuntutan ditambah 1/3. Dan yang terakhir yaitu pidana mati tidak ada kadaluarsa. Nah, kadaluarsa mulai dihitung keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, hanya menghapus atau mengurangi atau meringankan pidana. Grasi dapat berupa seperti peringanan atau perubahan jenis pidana. Yang kedua, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana. Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi. Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi. Oleh karena itu, grasi dapat berupa seperti tidak mengeksekusi seluruhnya, hanya mengeksekusi sebagian, mengganti jenis pidana atau komutasi.
Nevis in idem. Salah satu alasan hanya hak untuk menuntut adalah jika perkaranya telah diadili dan diputus dengan putusan yang menjadi tetap. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan menjadi tetap di sini tidak tepat sama dengan pengertian Inkraf van Gelsde, yaitu bila putusan tidak lagi dapat dibantah melalui upaya hukum seperti forset, banding atau kasasi, sebab di depan kata-kata ini terdapat pengertian perkaranya dalam arti inti perkaranya.